Saudara bisa lihat di Alkitab Anda, di dalam Kisah Rasul pasal 10. Di Kaisaria ada seorang perwira bernama Cornelius. Dia bukan perwira menengah, dia perwira tinggi. Karena posisinya adalah pemimpin pasukan Italia. Namun Alkitab bilang sekalipun dia seorang perwira tinggi, ia saleh. Dia punya posisi tinggi tetapi dia mampu mengawasi dirinya supaya tetap berkenan kepada Allah Pencipta. Ia saleh. Kemudian Alkitab berkata, saudara, dia bukan cuma saleh. Dia tahu mendidik keluarganya. Keluarganya, istrinya tidak Carlota, anak-anaknya tidak kaki panjang. Banyak orang yang berhasil, tetapi dia kalah di dalam memanage atau maintain keluarga untuk takut akan Allah. Tetapi seorang perwira tinggi Cornelius, sekalipun dia saleh, dia tahu dia punya wibawa sebagai imam. Dia mampu mendidik keluarga takut akan Allah, bukan dengan tangan besi. Tentu diajarkan keluarganya mengerti kebenaran, takut akan Allah. Dan Alkitab berkata, bukan cuma dia saleh, dia suka dan senang memberi sedekah. Dia tidak menolong fakir miskin cuma waktu Natal, saudara. Dia tidak menolong janda-janda cuma waktu Natal, karena dia tahu janda-janda dan fakir miskin bukan cuma makan waktu Natal. Dia senang memberi sedekah, bahkan dia rajin berdoa. Bahkan kalau dia berdoa, malaikat pernah hadir di dalam doanya. Yang saya mau tanyakan kepada pemirsa semua, kira-kira sampai di titik itu, kalau Cornelius itu mati, dia masuk surga atau neraka? Alkitab berkata, kalau dia mati pada titik itu, dia masuk neraka. Karena keselamatan, reborn, lahir baru, jadi anak Allah, bukan karena perbuatan. Ampuni segala pelanggaran dosa, kelemahan, kekurangan kami. Karena kami tidak luput dari salah dan dosa. Tahirkan roh, jiwa, tubuh kami dengan darah Yesus, supaya kami layak berkenan, mendapatkan suplai surgawi dalam hayat kami, supaya kami semakin memahami Tuhan. Terima kasih, jadikan acara ini acara surga. Engkau pagari dengan malaikat surgawi di tempat ini. Bahkan di mana saja pemirsa berada, Tuhan kuasai, supaya benar-benar ini acara surga. Di dalam namamu Bapa, kami serahkan acara ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan langsung saja pemirsa di rumah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Fani Sompi. Dan langsung saja ambil Alkitab saudara, sama-sama kita belajar. Saya mempersilakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Pemirsa semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa mendapatkan atau memahami apa yang menjadi maksud daripada pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita yang saya ambil dari Matius pasal 15, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya di sana, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa semua,
Dalam kebenaran yang kita sudah bacakan saat ini, ada hal-hal yang patut kita ketahui yang Tuhan ingin kita sebagai umat yang percaya, umat pilihannya memahami. Sangat ironis sekali, kalau kita dengarkan dan kita lihat kisah Yesus dalam kisah-kisah yang lain, di mana saja dia berada dan apabila ada seseorang memohon, hatinya tergerak dengan penuh belas kasihan dan menolong semua. Hampir tak pernah gagal. Tetapi dalam kisah ini, sepertinya Tuhan itu mau dikatakan jual mahal. Sepertinya tidak demikian. Karena ketika wanita itu datang memohon anaknya yang sakit itu dilepaskan dari kerasukan, Yesus memberi statement bahwa tidak patut memberi roti yang disediakan bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. Sebenarnya Tuhan dalam peristiwa ini ingin memberitahukan suatu rahasia yang besar. Dia ingin memberitahukan rahasia yang besar, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya kita sebagai anaknya. Karena roti yang dikatakan sini adalah berbagai perkara. Roti itu adalah hal-hal untuk support kehidupan kita, umat yang percaya atau anak-anaknya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu saat ini bahwa begitu banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Sehingga kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu jauh. Bahkan kadang-kadang ada janji-janji Tuhan yang sepertinya tidak ada. Kalau kita kembali dalam firman Allah, menurut ayat ini, kalau kita benar-benar berkriteria sebagai anak-anak Allah, maka semua itu sudah tersedia bagi kita. Kecuali kita di hadapan Tuhan dikatakan level anjing. Mungkin saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara level anjing agak tersinggung, ya. Masa manusia dilevelkan anjing. Tetapi sebenarnya di kacamata Allah, sejak kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa, manusia di mata Tuhan itu sebenarnya levelnya, kalau menurut saya ya, bukan level anjing lagi, di bawah level anjing, di bawah level binatang. Itu bisa dibuktikan begini, saudara. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, dia tujuannya datang untuk menolong manusia. Biasanya misalnya kalau ada bencana di satu kota A, kalau kita ingin menolong kota A itu, kita harus datangi kota A itu. Karena di sana ada bencana. Kalau Yesus datang menolong manusia, dan untuk menolong manusia dia harus lahir di kandang yang hina, ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan, di mata alam roh, keberadaan manusia itu sebenarnya level binatang. Dan itu juga bisa dibuktikan begini, saudara. Kita seringkali hamba Tuhan memberikan gambaran kepada semua orang, begitu. Kita misalnya berbicara tentang kasih. Kita suka katakan, kalau setan itu kasihnya begini. Kita berbuat jahat kepada dia, dia akan jahat. Kalau kita berbuat baik kepada dia, dia pun akan tetap jahat. Itu setan. Tetapi kalau binatang, kalau kita buat baik kepada dia, sekalipun dia anjing yang galak, anjing herder, dia akan bersifat baik. Kalau kita jahat kepada dia, dia akan jahat. Jadi kalau anjing, kita baik dia baik, kita jahat dia jahat. Kalau Satan, kita baik dia tetap jahat, kita jahat dia lebih jahat. Seharusnya kalau Tuhan, kita baik, dia baik. Kita jahat pun dia bilang ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau bisa, ampunilah orang yang bersalah 70 kali 7 kali 7. Ini menggambarkan kasih. Nah sekarang kembali, kalau manusia bagaimana? Manusia di dalam era sekarang, kadang-kadang kita baik, dia jahat. Kadang-kadang kita baik, dia melakukan yang jahat. Jadi sebenarnya dari definisi kasih atau statement kasih ini, kita melihat manusia itu tidak salah kalau dikatakan selevel, ada di Bethlehem, ada di kandang dia. Sehingga Allah harus datang menolong dia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru karya Tuhan yang besar, yang mengangkat kita dari dosa, memindahkan dari maut, kita dibasuh oleh darahnya yang mahal, kita diberi kuasa jadi anaknya, itu hanya akan terjadi apabila kita menyadari bahwa kita levelnya rendah banget. Rendah sekali. Orang-orang yang seharusnya binasa. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Sehingga kita akan berseru, Tuhan tolonglah aku. Sebab untuk memindahkan aku dari status sudah binasa ke dalam kehidupan kekal, hanya Engkau. Coba kita ingat waktu Yesus disalib, di samping dia ada penjahat. Penjahat yang satu berkata begini, saudara. Saya sebenarnya sedang ingin mengajarkan bagaimana caranya supaya benar-benar kita jadi anak Allah. Jangan menjadi anak Allah hanya karena KTP. Karena perbuatan baik dan KTP kekristenan, mohon maaf, itu belum tentu menyebabkan kita mengalami reborn.
belum tentu mengalami roh kita yang mati menjadi hidup. Nah, penjahat yang di samping Yesus berkata begini, kalau benar-benar engkau Mesias, tolonglah dirimu sendiri dan tolonglah kami. Namun penjahat yang satu bilang begini, berani sekali engkau berkata begitu. Kalau kita ini disalib, layak kita disalib karena kita melakukan perbuatan yang setimpal dengan ganjaran ini. Tetapi kalau dia tidak layak, dia tidak berbuat salah. Seolah-olah dia ingin mengatakan, kalau Yesus disalib, itu untuk menanggung dosa manusia. Dia tidak layak disalib. Tidak ditemukan kesalahannya di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus. Tidak ada salah. Tetapi kenapa dia harus disalib? Karena memang dia datang bernusul menjadi manusia untuk mati sekalipun dia tidak salah, menggantikan kita yang harus menerima ganjaran. Itu statement daripada salah satu penjahat. Bahkan luar biasa penjahat ini. Selain dia mengakui dia tidak salah, namun dia mati untuk menebus kita, dia berkata, kalau kita manusia layak karena kita berdosa. Dan ada statement yang luar biasa, dia bilang, Mesias Yesus, apabila engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Jadi iman daripada penjahat ini, selain dia mengakui dia berdosa dan tidak bisa menolong diri sendiri, tetapi karya Allah lah yang bisa menolong. Dia pun mengakui Yesus bukan sekedar juru selamat. Yesus adalah Allah yang nanti akan memerintah menjadi raja di muka bumi. Detik itu juga Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebenarnya saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin digolongkan anak-anak Allah dan roti-roti blessing yang luar biasa, roti yang Tuhan siapkan itu bukan seperti yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan kekayaan, kekayaan itu tidak bisa kita nikmati. Dan Alkitab berkata orang terkutuk saja keturunan Kain itu bisa berhasil. Henok anaknya bisa membangun kota, tetapi itu bukan ukuran keberhasilan. Keberhasilan yang dimaksud Allah, Anda dimuliakan, berhasil di dunia, dan berakhir di akhirat. Berhasil di akhirat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menurut bacaan ini, kita mau tergolong orang yang menikmati berkat Allah yang unlimited, yang tak terbatas, jasmani dan rohani. Bahkan dia bilang, harta bangsa-bangsa saja bisa diperintahkan kepada anak-anak Tuhan yang memahami maksud Tuhan. Bahkan dia katakan ada hukum ekonomi kerajaan surga. Ada orang katanya berhemat luar biasa, bisa tidak memiliki apa-apa. Ada yang menebar-nebar harta bertambah-tambah. Ini roti-roti yang dimaksud. Tetapi kita harus benar-benar menjadi anak-anak Allah. Ini yang Alkitab katakan, saudara kasih dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan, untuk bisa menjadi anak Allah, kita harus berseru. Berseru yang bagaimana? Seruan pertama seperti penjahat tadi. Kita ini layak dihukum. Kita ini walaupun berbuat baik, ada di api neraka. Dan engkau Yesus tidak layak engkau mati. Tapi kalau engkau mati, itu untuk menggenapi karya keselamatanmu, hanya untuk menebus kami. Dan ketiga, kita harus akui bahwa dia akan datang sebagai raja. Dan di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya di dalam dia. Iman kita itulah yang akan diperhitungkan menjadi keselamatan. Ini kriteria yang paling penting. Karena saya sangat sedih. Saya sih melayani Tuhan baru sekitar 39 tahun. Tetapi saya melihat begitu banyak permasalahan kehidupan. Sepertinya Tuhan itu jauh. Seperti roti-roti yang dijanjikan itu tidak ada. Seperti tidak ada. Setelah saya dalami, ternyata yang bermasalah adalah kita. Kita terlalu banyak membahas dogma. Kita terlalu membahas doktrin. Kita terlalu banyak membahas kebenaran-kebenaran yang menyerang dan membela diri kita sendiri. Akhirnya, kita tidak mampu menyampaikan berita yang akan menyebabkan orang percaya mengalami reborn. Orang percaya mengalami perubahan di dalam roh. Yang ada hanya perubahan yang bersifat fisik. Sehingga akhirnya, untuk kita saja saudara-saudara seiman yang ada di Manado, yang dikenal sebagai Yerusalemnya Indonesia, sebenarnya sangat menyedihkan. Di dalam acara-acara kekristenan saja seperti Natal, kita melihat ada kehidupan yang kalah, yang tidak menang dari dosa. Ada masalah ekonomi yang menindas. Sebenarnya saudara, kalau kita kembali dalam firman Allah, mana roti yang engkau janjikan? Engkau berkata kalau seseorang telah memakan engkau sebagai roti hidup, maka tersedia blessing-blessing dan roti-roti lain yang akan menyebabkan kita semua berbahagia di dunia akhirat. Ini permasalahan saudara hanya satu. Kita tidak mengalami pertobatan yang sejati. Kita tidak berseru karena menyadari kita ini orang binasa. Kita berseru pada hal-hal lahiriah. Kita berseru pada kesehatan. Kita berseru pada harta. Padahal Yesus bilang, cari dahulu keselamatan yang menyebabkan engkau berubah dari anjing menjadi anak Allah. Dengan memakan roti hidup. Dengan mengakui engkau orang berdosa.
Kalau itu telah engkau peroleh, kalau engkau sudah anak Allah, tidur sekalipun, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan diberikan kepadamu sekalipun tidur. Satu hal yang terakhir yang saya ingin katakan kepada kita. Di dalam Kisah Rasul, saudara, saya mau cerita tentang proses berubahnya anjing menjadi anak. Di dalam Kisah Rasul diceritakan tentang ada seorang perwira. Saya tidak mungkin bisa bacakan di sini karena waktu. Saudara bisa lihat di Alkitab Anda di dalam Kisah Rasul pasal 10. Di Kaisaria ada seorang perwira bernama Cornelius. Dia bukan perwira menengah, dia perwira tinggi karena posisinya adalah pemimpin pasukan Italia. Namun Alkitab bilang sekalipun dia seorang perwira tinggi, ia saleh. Dia punya posisi tinggi tetapi dia mampu mengawasi dirinya supaya tetap berkenan kepada Allah Pencipta. Ia saleh. Kemudian Alkitab berkata, saudara, dia bukan cuma saleh. Dia tahu mendidik keluarganya. Keluarganya, istrinya tidak Carlota, anak-anaknya tidak kaki panjang. Banyak orang yang berhasil, tetapi dia kalah di dalam memanage atau maintain keluarga untuk takut akan Allah. Tetapi seorang perwira tinggi Cornelius, sekalipun dia saleh, dia tahu dia punya wibawa sebagai imam. Dia mampu mendidik keluarga takut akan Allah, bukan dengan tangan besi. Tentu diajarkan keluarganya mengerti kebenaran, takut akan Allah. Dan Alkitab berkata, bukan cuma dia saleh, dia suka dan senang memberi sedekah. Dia tidak menolong fakir miskin cuma waktu Natal, saudara. Dia tidak menolong janda-janda cuma waktu Natal, karena dia tahu janda-janda dan fakir miskin bukan cuma makan waktu Natal. Dia senang memberi sedekah, bahkan dia rajin berdoa. Bahkan kalau dia berdoa, malaikat pernah hadir di dalam doanya. Yang saya mau tanyakan kepada pemirsa semua, kira-kira sampai di titik itu, kalau Cornelius itu mati, dia masuk surga atau neraka? Alkitab berkata, kalau dia mati pada titik itu, dia masuk neraka. Karena keselamatan, reborn, lahir baru, jadi anak Allah, bukan karena perbuatan. Kalau cuma karena perbuatan di belahan dunia sana, saudara, banyak orang-orang lebih manis daripada kita orang Kristen. Saya sempat berada di India, saya melihat orang-orang di sana binatang saja tidak bisa dibunuh. Orang membunuh tupai aja penjaranya 3 tahun, saudara kesalam Tuhan. Terlalu banyak. Kalau keselamatan karena perbuatan, begitu banyak orang yang tidak bisa diselamatkan. Bahkan begitu banyak orang, saudara kasih dalam Tuhan, yang mungkin secara kacamata dunia bisa selamat karena etika moral. Tetapi Alkitab berkata ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada penyelamatan tanpa korban darah. Darah kambing domba yang dipersembahkan itu gambaran. Hanya gambaran saja. Karena untuk membayar dosa manusia, harus butuh darah yang kudus. Darah Musa tidak mampu, darah Abraham tidak mampu. Masih darah binatang mending. Tetapi dari adil benarnya Allah, harga domba tidak bisa membayar harga nyawa. Karena itu, butuh darah, butuh daging. Makanya ada perjamuan, saudara. Apabila engkau perjamuan, ingatlah akan aku ada darah dan ada daging. Artinya, untuk menyelamatkanmu, darah Yesus bisa membasuh. Tetapi adil benarnya Allah, dosamu yang engkau buat, engkau dan saya harus digantung di kayu salib. Tidak bisa, saudara. Misalnya saudara berhutang kepada seseorang, kemudian saudara minta ampun kepada Yesus. Yesus bilang, aku ampuni engkau. Dan apakah hutangmu kepada orang lain akan hilang? Tidak, tanggung jawab tetap ada. Demikian menurut adil benar Allah, pelanggaran kita harus kita tanggung di kayu salib. Karena itu untuk menolong kita, perlu ada daging yang sama dengan daging kita, tapi tak berdosa. Supaya dosa-dosa kita dalam daging dipindahkan kepadanya. Makanya Yesus di Getsemani dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan. Karena dosa-dosa kita dipindahkan kepadanya. Dia mati untuk menanggung dosa semua. Amin. Adil kan saudara? Mungkin saudara berpikir matematis, tidak adil. Masa Pak Pendeta, Yesus satu orang benar, bisa membenarkan banyak orang? Perhatikan, Alkitab berkata dalam Roma, adil. Karena dulu, Anda tidak berbuat dosa sama dengan Adam dan Hawa. Bahkan kita masih dalam kandungan ibu kita. Alkitab berkata, belum saja kita lahir, dosa satu orang Adam telah masuk dan membuat kita ada di lubang kutu. Sekarang Tuhan balas. Kalau Adam bersalah, membuat orang bersalah. Sekarang satu orang benar, Yesus Kristus. Dia mengorbankan diri untuk semua orang. Darahnya tercurah untuk semua orang. Barang siapa percaya kepadanya, diselamatkan. Jadi diukur dari pelanggaran Adam, perbuatan Yesus jauh lebih mulia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, camkan. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita. Penjahat tadi berkata, aku layak dihukum karena aku berdosa. Tetapi dia tidak layak. Yesus apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran.
sama dengan Abraham. Bukan karena disunat, bukan karena sakramen yang diperdebatkan oleh gereja, tetapi dia percaya Allah mampu membenarkan orang durhaka. Allah mampu membuat rahim istrinya yang mandul itu pulih kembali. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Baru dia melakukan simbol sakramen di dalam Roma. Alkitab bertanya, apakah dia dibenarkan karena sunat atau karena iman? Karena iman. Kita semua pemirsa di rumah sebagai orang percaya, dikatakan anak-anak Abraham. Karena kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena iman. Kalau ingin berubah dan menikmati roti yang disediakan buat anak-anak, pastikan Anda menjadi anak. Bukan statement organisasi, bukan statement manusia, tetapi karena Allah. Dia memberikan eksosia, diberi kuasa engkau menjadi anak Allah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dalam hidup Anda pernah berseru. Tetapi bukan berseru masalah ekonomi, bukan berseru karena masalah kredit rumah, bukan berseru karena masalah motor yang akan disita, tetapi berseru karena engkau tahu, aku berdosa. Sedang dalam kandungan ibu saya berdosa. Tolonglah aku Yesus, I need you. Aku membutuhkan karyamu. Dan kalau engkau mengakui dia Allah yang jadi manusia, dan darahnya berkuasa, salibnya berkuasa, dia akan berikan authority exousia. Anda menjadi anak, bukan karena darah dan daging, tapi benar-benar anak Allah. Berbahagia pemirsa di rumah, ini akhir khotbah saya. Berbahagia Anda, karena mengenal jalan keselamatan Allah. Cornelius tidak dibenarkan karena perbuatan, tapi karena perbuatan itu, malaikat datang bilang, Cornelius, nganape perbuatan baik Tuhan so dengar. Mar suruh orang ke Yope, baku dapat yang penginjil Petrus, dia akan ajarkan kepadamu jalan untuk selamat. Perbuatan baik Tuhan didengar untuk menuntun Anda pada jalan salib. Tetapi perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya ada darah, salib, dan daging Kristus yang dikorbankan. Itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga memberkati saudara. Sehingga saudara bisa mengidentifikasi. Kalau ada permasalahan datang, jangan persalahkan lingkungan. Kalau rumah Anda misalnya ada badai dan rumah Anda hancur, Anda jangan selalu perkatakan aspek angin. Kalau aspek angin semua rumah yang di sekelilingmu hancur, ternyata permasalahannya adalah pada puing-puing yang menimbun rumahmu, mungkin fondasi rumahmu. Jadi apabila Anda tidak melihat janji Allah, saya pun jangan berkata bahwa Anda, Tuhan tidak sayang. Bukan, lebih baik awal pertama, identifikasi introspeksi diri. Pastikan apakah Anda telah berubah menjadi anak. Walaupun Yesus bisa demonstrasi, memberikan kepada anjing, tetapi Anda lebih baik ambil pada suatu posisi orang-orang yang layak menerima roti-roti daripada Tuhan. Itu saja saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita berdoa buat TVRI Manado yang telah membuat acara ini untuk memberkati kita. Sehingga kita berjalan di dunia ini memiliki arah dan jelas. Dan maksud Bapa kita memberikan berkat yang tak terbatas. Dunia dan akhirat menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, pemirsa, kita sudah diberkati dengan luar biasa suatu kebenaran firman Tuhan, di mana di bawah sorotan tema yakni perempuan Kanaan yang percaya. Akankah kita di akhir zaman ini percaya bahwa masih memiliki harapan, masih memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya? Dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Iya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Kalau tadi kita sudah membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan, di kesempatan kali ini kita akan membedah seperti apa dan bagaimana kitab Matius 15 ayat 21 sampai ke 28 diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, di bawah tema ini Pak Pendeta, perempuan Kanaan yang percaya. Nah, kalau implementasi dalam kehidupan kekristenan kita, kadangkala orang percaya tidak percaya dikarenakan dan disebabkan mungkin doanya belum dijawab Tuhan. Nah, Pak Pendeta melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat realita ya, kalau kita katakan tadi seringkali ada orang disebut orang percaya, tapi dia tidak percaya. Betul. Karena sebenarnya kepercayaan itu tidak bersifat teori.
Bahkan kita memang begini ya, ini saya kasih tahu. Sebenarnya dalam kekristenan itu, ketika kita melakukan langkah awal, kita percaya pada hal yang sederhana dulu. Seperti kita orang yang berdosa, kita percaya kita adalah orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, itu langkah percaya yang pertama. Ketika kita mengalami langkah percaya pertama, itu sebenarnya di Alkitab dikatakan responnya adalah pertobatan prinsip, belum berbicara tabiat. Apa kita melakukan pertobatan yang sederhana, pertobatan prinsip, tidak butuh Yesus sebelumnya, sekarang membutuhkan Yesus, kita menerima kuasa. Kuasa yang disebut kuasa kelahiran kembali. Kalau di dalam nubuatan Yeremia pasal 36, itu dikatakan sesudah dibasuh dengan air jernih, orang yang percaya sederhana tadi akan diberikan hati baru yang mampu untuk taat dan percaya lebih lagi. Nah, ini titik penting. Karena apabila tidak, sekalipun kita puluhan tahun jadi Kristen, kita sukar mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Sukar. Jadi kepercayaan akan Allah lebih lanjut sebenarnya itu harus berawal kita telah menerima benihnya. Itu yang saya jelaskan tadi. Karena apabila tidak, saya telah lihat, bahkan di Alkitab pun diceritakan di Ibrani pasal 6. Kadang-kadang ditinjau dari sudut waktu, orang Kristen sudah waktunya jadi guru. Tetapi sebenarnya ada yang masih butuh susu. Masih mending kalau butuh susu. Bahkan ada ayat bilang, ada yang menganggap selamat, padahal belum selamat. Tuhan tidak buat reborn, tidak buat mujizat kepada dia. Jadi sebenarnya apabila kita mampu percaya lebih hebat lagi, punya hubungan yang intim, itu bukan kehebatan kita. Itu kerja dari benih awal ketika dia masuk. Titus 2 ayat 10-11 berkata, ketika kita percaya, dia Tuhan Juru Selamat, dia akan masuk. Kemudian dia akan mulai bekerja. Dia yang akan melatih kita percaya. Saya ngalamin itu dalam proses kehidupan, Pak. Ketika saya Tuhan ajarkan sejak 39 tahun yang lalu, kalau engkau melayani aku, hambaku, aku ini kaya, aku yang akan mendanai semua, engkau tidak perlu meminta-minta. Saya Pak dilatih. Sampai saya pernah dalam momen-momen kehidupan itu, Tuhan buat mujizat, Tuhan kerahkan orang dari bangsa-bangsa untuk bisa mengenal nama saya dan mencari saya di Manado. Seperti Elia ketika Tuhan menggerakkan burung gagak. Jadi itu bukan hebat saya. Jadi karena saya melakukan langkah sederhana seperti penjahat tadi, saya merasa sangat berdosa dan membutuhkan Yesus. Sehingga dia masuk dan dia yang mengubah hati saya. Dia yang melatih saya. Dia yang latih saya bisa terbang tinggi. Dia yang latih saya bisa memiliki iman. Betul. Itulah yang disebut tangga-tangga. Kita setia dalam perkara kecil. Pak Pendeta pernah mengalami juga berdoa tapi belum pernah dijawab Tuhan? Waktu awal-awal pertobatan demikian. Karena ketika kita memiliki iman yang apa saja seolah-olah kalau kita minta diberikan. Lama-lama saya diajarkan Tuhan bahwa berdoa saja, Alkitab berkata, Roh Kudus Allah dikirimkan kepada kita untuk membantu kita. Dia jadi parakletos, mengajarkan seluruh kebenaran, termasuk membantu kita dalam berdoa. Makanya kita disebut rumah doa. Bukan hebat tutur kata kita, intelekiat, bukan. Roh yang akan memberikan pokok doa itu. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, itu disebut doa profetik yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ada ayat lain bilang begini, mungkin kamu juga berdoa, tapi doa yang engkau naikkan adalah keinginanmu sendiri. Nah, jadi waktu saya Kristen awal di 10 tahun awal mungkin ya, saya begitu. Karena saya lihat orang mati bisa bangkit, lumpuh berjalan. Rasanya saya mau berjalan di Jakarta, ketemu orang lumpuh, saya mau lakukan semua. Satu ketika saya mengawali kegagalan. Saya bangkitkan orang mati, saya angkat, nggak bangkit-bangkit. Begitu. Kemudian Tuhan, saya bukan kecewa. Tuhan ajarkan ini. Sudah lewat masa latihanmu. Sekarang engkau harus belajar berpaut dengan Roh Kudus. Supaya doa yang engkau naikkan bukan keinginanmu sendiri. Jadi sebenarnya tidak akan ada doa yang tidak bisa dijawab Tuhan. Asal doa yang kita naikkan bukan doa kemauan kita sendiri, berpaut dengan Roh Kudus. Nah, Pak Pendeta bilang kan tidak kecewa nih. Kadangkala kalau bicara soal iman Kristen, kadangkala kalau belum dijawab kita kecewa gitu. Melihatnya seperti apa, Pak Pendeta? Berarti kita kurang kadangkala paham. Sotawar hati dang. Berarti begini, brother. Berarti orang kurang paham untuk apa manusia ada di dunia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di dunia? Padahal di dunia ini saja sebelum manusia ditempatkan, iblis yang memberontak sudah ditempatkan di dunia. Karena memang kita ditempatkan di dunia untuk berperang. Ada yang akan menggoda kita si iblis, kemudian dari kita juga ada daging yang akan melawan. Makanya pemenang itu
Orang sukses itu bukan orang tanpa masalah, tetapi orang yang mampu menanggulangi masalah. Jadi Alkitab berkata, berbahagialah apabila engkau dicobai. Pencobaan termasuk tadi, ketika kita minta tidak jawab, kenapa kita kecewa? Saya introspeksi diri dong. Ini bagaikan awan, saya kan Raja Wali. Awan datang, saya naik ke atas, bukan saya drop. Nah, jadi kekristenan itu harus benar-benar teguh. Jangan menjadi Kristen KTP, mohon maaf saya ulang-ulang. Artinya Kristen yang harus terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti untuk apa dia diciptakan di bumi, untuk apa yang harus dia lakukan, dan apa tujuannya. Baik, Pak Pendeta. Kita tahan dulu sampai di situ. Kita masih akan bincang usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Kita masih membahas mengenai renungan dan kebenaran firman Tuhan kita tadi dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28 di bawah sorotan tema mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Nah, kalau sebagai seorang Kristen, selain kecewa, kadangkala kita menyerah sebelum jawaban doa itu kita terima. Pak Pendeta melihatnya seperti apa, Pak Pendeta? Seperti yang saya katakan tadi ya, Tuhan memanggil kita menjadi anaknya. Saya menganggap kita setelah menjadi anak Allah. Betul. Tentu kita sebagai orang tua tidak bangga kalau anak kita itu hanya mempercayai kita apabila segala permintaan kita diberikan. Kemudian suatu ketika dia menanjak remaja, dia minta sesuatu kita tidak berikan, dan dia katakan, engkau Bapak yang jahat, saya tidak percaya lagi. Jadi sebenarnya Tuhan, ujung dari segala pembentukan Tuhan, kita akan berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun dia tidak menolong aku tidak akan memungkiri iman. Betul. Jadi Bapa di surga menjadikan kita anaknya. Dia melatih kita untuk percaya di awal-awal. Tetapi harapannya, satu saat kelak, kita mempercayai dia bukan karena materi atau pemberian-pemberian atau jawaban doa. Itu saja yang harus kita pahami. Jadi persoalannya di sana. Pembentukan Tuhan memang terkadang kita harus melewati hal itu. Iya. Nah, selain itu juga Pak Pendeta, kadangkala kita memaksa kehendak Tuhan nih. Paksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita. Nah, sikap orang Kristen seperti itu gimana nih Pak Pendeta? Saya juga tidak bisa menghakimi. Karena begini, terkadang ada upaya-upaya seperti paksa. Misalnya dia tidak berkriteria. Tetapi dia tahu, oh kalau saya berpuasa, saya minta begini. Betul. Begitu. Sebenarnya wanita tadi itu dia sebenarnya termasuk tergolong orang yang memaksa. Dia sebenarnya tidak berubah level anjingnya menjadi anak. Tapi karena dia memaksa dengan ada argumentasi, dan Tuhan lihat luar biasa imannya, walaupun hanya pengakuan terhadap Yesus, pembuat mujizat. Tidak mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia mengakui Yesus dalam aspek demikian, sehingga Tuhan harus memberikan. Sebenarnya secara kriteria dia tidak layak menerima. Tetapi dia memaksa. Ini misteri Allah. Betul. Kalau saya mengajarkan orang percaya, usahakan engkau dapat karena kriteria. Anda nggak perlu paksa. Kalau saya anak seorang pengusaha, kalau saya masih kecil, saya tentunya kalau saya minta mobil belum dikasih. Tapi kalau saya maksa-maksa bisa saja Tuhan memberikan, orang tua memberikan. Tapi saya dapatkan kepercayaan orang tua saya karena saya menurut dia telah berkriteria. Saya bukan pamer kekayaan, tapi saya gunakan pemberian dia untuk melebarkan perusahaan dia yang akan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Jadi begitu. Jadi saya tidak bisa memposisikan itu karena level pertumbuhan kekristenan itu beda-beda. Betul. Ada yang bersifat memaksa. Makanya Rasul Paulus memberikan peringatan, jangan salah artikan kebaikan Tuhan loh. Kamu tuh maksa loh waktu itu. Sebenarnya tidak harus demikian. Gitu, nah selain itu juga Pak Pendeta, kadangkala kita menjadikan Tuhan hanya sebagai alat. Contohnya misalnya ketika kita butuh baru kita datang, ketika kita sudah menerimanya kadangkala kita melupakan Tuhan. Nah, Pak Pendeta melihatnya seperti apa nih Pak Pendeta? Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Mungkin dan itu terjadi dalam kekristenan saat ini ya. Betul. Kalau kita kembali lagi pada konteks pembacaan tadi. Menyedihkan sekali wanita tadi. Betul. Dia telah mendapatkan apa yang dia minta, tetapi dia tidak mendapatkan ketuhanan atau kemampuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyedihkan sekali kan? Bahkan Yesus bilang lebih baik kamu tetap lumpuh dan buta daripada kehilangan nyawa.
Di dalam Alkitab pun Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 6 tentang roti. Ketika dia ngasih makan 5.000 orang, mereka kenyang dan mereka ngejar-ngejar dia. Yesus bilang, kamu nyari aku kan bukan karena tanda-tanda yang aku buat bahwa aku Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau. Kamu datangkan karena ingin kenyang. Tetapi dia berikan. Betul. Inilah yang kita tidak boleh salah arti. Kita tidak bisa salah paham. Pemberian Allah itu harus dia berikan dalam bentuk demonstrasi dan kasih Tuhan. Tetapi kita harus memiliki dia yang paling penting. Betul. Boleh saya kasih gambaran sedikit 1 menit? Boleh. Ada seorang raja, dia ingin membagi-bagikan sesuatu kepada masyarakatnya, diundang. Dan dia katakan, sesudah jamuan makan siang jam 12, saya berikan waktu kalian 5 menit untuk mengambil semua apa yang kalian lihat di ruangan raja ini. Wah, tiba waktunya, waktu dibunyikan, semua orang, nggak nyampe 5 menit, Pak. Nggak nyampe 5 menit, para pemirsa, semua ada yang di istana, termasuk mahkota daripada raja diambil semua. Sampai raja tinggal pakai pakaian dalam. Tapi raja heran, yang lain sudah pergi, sudah ambil semua. Ada seorang pemuda yang masih duduk, senyum, dan menatap raja. Raja itu langsung bilang, hai anak muda, kenapa engkau tidak mengambil sesuatu? Pemuda itu diam, menatap dia. Dia berkata, apakah engkau mau masih ambil nih pakaian saya, pakaian dalam? Pemuda senyum. Pemuda berkata, tidak raja, aku tidak perlu semua itu. Saya mau ambil raja. Karena kalau saya dapat raja, saya akan dapat semuanya. Yang mereka ambil itu hanya bersifat temporer. Itu. Betapa sialnya. Ketika kita melihat kebaikan Allah, kita ambil hal-hal yang bersifat atribut, hal-hal yang bersifat semu. Seharusnya yang kita miliki roti hidup. Supaya roti-roti yang lainnya akan menjadi bagian kita, bahkan tanpa kita minta. Wah, luar Ya, biasa. puji Tuhan. Nah, sekali lagi nih Pak Pendeta, kalau bicara soal keimanan Kristen, kadangkala ada kita di posisi bersungut dan kadangkala meragukan kuasa Tuhan. Misalnya dalam posisi sakit. Ya. So berdoa Tuhan tidak jawab. Nyanak baik-baik kita. Ya, kita kan sudah bersungut tuh. Ya, ya. Nah, Pak Pendeta melihat seperti apa tentang iman Kristen? Saya dulu, Pak. Ya. Pemirsa, saya dulu ketika diajak orang berdoa, semua saya akan klaim supaya lumpuh berjalan semua terjadi. Tapi pada momen tertentu, kalau saya berdoa misalnya ada seorang ibu yang misalnya lehernya sakit, Tuhan seringkali memberi hikmat begini. Ibu ini lebih baik lehernya tetap sakit daripada dia Carlota. Oh, ya, ya. Bapak ini lebih baik kakinya kena asam urat, jangan lu disembuhkan daripada dia akan berjalan di tempat nyabung. Oh, ya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan karena apa yang dia buat itu baik. Kepikiranmu bukan kepikiranku, kata Tuhan. Pokoknya kalau kita orang percaya, percayalah. Tidak mungkin Bapa kita merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Betul. Semua ada maksud yang baik ke depan. Gitu Kadang kan? ya, kadang tidak. Kadang tidak, jawabannya. karena dia lebih tahu. Ya. Anak-anak yang gemar makan coklat, dia bilang jangan-jangan, dia bisa marahi. Iya. Karena dia tahu ke depan akan ada yang tidak baik dalam kesehatan giginya Iya, misalnya. betul. Gitu. Cuma namanya anak-anak, dia mau apa yang dia minta harus terjawab. Itulah orang Kristen percaya bukan karena melihat, karena iman. Mempercayai Bapa, dia mampu dan dia tahu apa yang harus kita peroleh dan miliki. Baik, Gitu. kita tahan dulu Pak Pendeta sampai di situ. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen, ya masih juga dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Fani Sompi. Nah Pak Pendeta, ini memang terjadi realita dalam kehidupan kita. Kalau misalnya jalannya Tuhan tidak menemukan jawaban, kadangkala kita bisa lari ke hal-hal negatif. Misalnya contoh kita sakit, doa nggak baik, orang udah bilang tidak baik-baik, akhirnya orang pergi di paranormal, di dukun-dukun begitu untuk mencari kesembuhan. Pak Pendeta melihat hal seperti apa ini? Menyangkut kepercayaan. Ini sebenarnya Yesus berkata pohon dikenal dari buah. Ya. Dari tindakan-tindakan yang tadi, ada kan orang hanya bersifat, saudara seiman hanya bersikap kecewa, ya toh? Tetapi kalau tanda-tanda yang ditunjukkan tadi, itu mulai melakukan kesalahan-kesalahan yang menentang akan iman kita. Nah, justru saya mengidentifikasinya adalah dua.
orang ini sedang mengarah kepada murtad. Mulai tidak mau mengakui lagi dengan ketuhanan dan kedahsyatan Allah. Atau mungkin orang ini memang belum pernah mengalami reborn, kelahiran kembali. Dia belum pernah mengalami mujizat hati lama diganti hati baru, hati yang taat akan hukum Allah. Jadi identifikasi, kalau saya lihat indikasinya, bisa menyebabkan orang, karena masa cuma masalah Anda tidak dijawab kesembuhan atau apapun juga, Anda mau melari pada ilah lain. Ini suatu dosa yang bertentangan dengan iman. Atau dia memang benar-benar belum pernah mengalami perubahan atau kelahiran kembali di dalam. Itu indikasinya. Baik, ya. Lagi dan lagi kita harus introspeksi diri, dan berkaca apakah kita benar-benar bisa menerima jawaban Tuhan, perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Baik, Pak Pendeta, langsung saya mempersilakan untuk menutup seluruh jumpa dan kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen lewat doa tutup, doa syafaat, doa berkat. Langsung silakan Pak Pendeta. Pemirsa, izinkan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Allah pencipta alam semesta, Allah khalik langit dan bumi, Allah yang dahsyat, Allah yang heran. Engkau juga yang kami percayai telah hadir dalam mimbar agama Kristen saat ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau Allah dalam nama Yesus Kristus. Hamba telah Engkau izinkan menyampaikan realita yang paling penting tentang status manusia yang belum mengalami penyelamatan lewat iman kepada salib dan karya Yesus. Tetapi kasih-Mu besar, Engkau memberikan kesempatan untuk mereka mengalami penebusan penyucian. Bahkan kalaupun ada kekristenan yang bersifat turunan, tapi tidak mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan yang disebabkan oleh Tuhan, Engkau memberikan kesempatan. Mungkin ini waktu dan timing Tuhan. Organisasi tidak bisa membuat keselamatan itu. Organisasi tidak bisa menyebabkan roh yang mati menjadi hidup. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah di tempat maha tinggi. Apabila kami pemirsa atau siapapun juga mengakui bahwa perbuatan kami tidak bisa menyelamatkan kami dari dosa keturunan yang telah menyebabkan kami divonis dan ada di dalam api neraka. Tetapi kasih-Mu, Engkau telah bernusul, Engkau telah menjadi manusia supaya tersedia daging untuk menanggung dosa kami, dan tersedia darah untuk mentahirkan dan membayarkan kami. Apabila kami percaya dan berseru kepadamu, Engkau akan memberikan kepada kami exousia, authority, kuasa menjadi anak Allah, yaitu orang-orang yang bukan dilahirkan karena darah dan daging, tetapi oleh kehendak Allah karena iman kami. Ini yang menjadi doaku Tuhan kepada para pemirsa. Engkau bisa berdoa dengan sederhana saat ini, bahkan engkau berdoa dimanapun juga engkau berada. Engkau harus mengakui supaya perubahan statusmu menjadi anak Allah benar-benar terlegitimasi oleh surga dan blessing, kemampuan percaya yang meningkat akan engkau miliki karena Tuhan. Ini doaku Bapa dalam surga. Aku mengasihi semua pemirsa, aku mengasihi setiap orang yang percaya. Biar engkau pulihkan mereka. Kalau ada anak-anak mengalami kebimbangan, keraguan, kekecewaan karena ada jawaban doa yang belum dijawab, Tuhan teguhkan iman mereka. Itu seizin Tuhan, apapun yang mereka alami, pasti Allah di tempat maha tinggi mengetahui. Ampuni salah dan dosa kalau ada kebimbangan dan keraguan. Dan pada kesempatan ini, aku hamba-Mu, Bapak izinkan aku berdoa buat pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudara seiman. Angkat kedua belah tanganmu, taruh tanganmu di hatimu, taruh tanganmu di daerah pergumulan apapun juga. Saya akan berdoa untukmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah pencipta alam semesta, aku memohon Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Ampuni kelemahan, kekurangan, kesalahan dalam bentuk apapun juga. Tahirkan dengan darah Yesus. Tolonglah mereka, sebab aku tahu Engkau berkuasa, dan aku tahu Engkau mau menolong dan sangat mengasihi mereka. Demonstrasikan kuasa-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyakit apapun juga juga yang melanda pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat ini aku hamba Tuhan mengatakan, terlepaslah engkau daripada saudara-saudara yang ada di rumah saat ini, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus. Kuasa kegelapan keluar daripadanya. Lepaskan ikatanmu dalam nama Yesus, karena Yesus telah mengampuni mereka, dan tangan Tuhan berlubang paku telah ditaruhkan, diarahkan kepada penderitaan mereka, dan mereka telah sembuh oleh bilur Yesus dan kuasa Yesus. I believe it.
Aku percaya itu Bapa dalam surga. Aku percaya kasih-Mu, kedahsyatan-Mu, Engkau melampaui ruang dan waktu. Engkau mampu menjawab bahkan doa yang tidak kami mintakan. Memang Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Aku bukan cuma meminta masalah lahiriah. Aku hamba-Mu karena kami jarang berjumpa. Aku melepaskan berkat kepada mereka. Aku mau Engkau memberikan kehausan akan mereka, supaya ketika mereka membacakan kebenaran dan bersekutu dengan Engkau, Roh Kudus menjadi guru agung, mengajarkan, membukakan rahasia, supaya kami semua mengerti kebesaran kekuatan Allah dan maksud Allah kepada kami manusia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini izinkan kami berdoa untuk bangsa ini, mulai pemerintah tertinggi sampai terendah. Bapa, kami tahu pemerintah adalah daripada-Mu. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah yang telah Engkau angkat. Berikan hikmat dan izinkan segala kebijakan dan keputusan mereka membuka supaya kabar salib Yesus terdengarkan, tersampaikan, sehingga kasih Yesus yang tidak menghendaki ada yang binasa terjadi untuk bangsa dan negeri ini. Kasih Tuhan melanda, cinta Tuhan melanda. Semua perbuatan baik manusia di muka bumi berbau harum dan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan meresponi dengan jawaban berita kasih karunia keselamatan. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Masih banyak yang kami ingin doakan. Aku hamba-Mu berdoa buat teman-teman pelayan yang ada khususnya di negeri Manado ini, nyiur melambai. Ampuni salah pelanggaran dosa kami Bapa dalam surga. Ampuni kami kalau ada kekhawatiran hidup, ada pengandalan kekuatan sendiri, tidak mengutamakan dan mengangkat salib Kristus. Kalau ada kompetisi bahkan dengan jemaat, biar kami memiliki hati seorang Bapa yang tidak cemburu, tidak takut kalau jemaat kami dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Tuhan, Engkau berikan hati ini kepada kami semua. Bahkan aku berdoa kepada hamba-hamba-Mu semua, berikan kemampuan kepada mereka terlepas dari kekhawatiran hidup. Bapa, izinkan mereka memahami isi dan karya pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu rela dipecah-pecah supaya tubuh Kristus yang akan dibuka bumi menjadi satu, tidak terpecah karena beda karunia, tidak terpecah karena beda denominasi. Bapa, izinkan kami hamba-hamba-Mu mengajarkan kebenaran yang mempersatukan tubuh Kristus, supaya kami tak terkutuk di hadapan-Mu, supaya kami memahami maksud Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Dan kasih persaudaraan tulus ikhlas adalah perekat yang akan mempersatukan semuanya, supaya kami menjadi eklesia yang mempercepat kedatangan-Mu. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Di akhir ibadah ini aku berdoa untuk kru TVRI Manado, khususnya Tuhan, untuk yang memimpin acara Mimbar Agama Kristen ini, bahkan program ini. Tuhan berkati mereka, berkati jasmani dan rohani. Bapak, tolong mereka, segala pewahyuan yang Engkau mau dipahami oleh gereja Tuhan, izinkanlah mereka mengalami dan memahaminya, supaya ketika kami mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, kami akan memperoleh posisi dan mahkota yang mulia. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir acara ini, kulepaskan blessing yang tak terbatas, jasmani dan rohani, kepada kami semua yang di studio ini, bahkan kepada para pemirsa di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih sekali lagi buat hambanya Bapak Pendeta Fani Sompi yang sudah memberkati kita dalam Mimbar Agama Kristen kali ini. Tuhan memberkati bersama keluarga, pelayanan, terus diangkat naik jadi kepala, tidak pernah jadi ekor, dipromosi Tuhan terus. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang di rumah sudah menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen. Tetap terus percaya seperti perempuan Kanaan tadi ya, di pembacaan firman Tuhan kita. Karena masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kuasa yang tak terbatas. Ferdinand Monika pamit, terima kasih, sampai jumpa, shalom.